Pernahkah kalian membayangkan sebuah pertempuran yang berlangsung hampir setahun penuh di satu tempat yang sama? Pertempuran di mana jutaan peluru menghujani area yang tidak lebih besar dari sebuah kota kecil. Inilah kisah pertempuran Verdun, salah satu episode paling mengerikan dan berdarah dalam sejarah Perang Dunia Pertama. Jadi, apa sih yang memicu pertempuran biadab ini? Awalnya, pada Februari tahun 1916, Jerman melancarkan serangan besar-besaran ke kota benteng Verdun di Prancis. Tujuannya bukan sekadar merebut wilayah, tapi jauh lebih licik dari itu. Komandan Jerman Erich von Falkenhayn ingin menciptakan sebuah penggiling daging. Dia tahu Perancis akan mempertahankan Verdun sampai titik darah penghabisan karena nilai simbolisnya. Rencananya adalah untuk membuat tentara Perancis kehabisan darah dengan menarik mereka ke dalam pertempuran atrisi yang tak ada habisnya. Dan rencananya, meskipun mengerikan, berhasil. Perancis memang mengerahkan segalanya untuk mempertahankan Verdun. Pertempuran ini dengan cepat berubah menjadi neraka di bumi. Bayangkan, selama 10 bulan, dari Februari hingga Desember tahun 1916, kedua belah pihak saling membombardir tanpa henti. Ledakan artileri begitu dahsyatnya hingga mengubah lanskap yang tadinya hijau menjadi lautan lumpur, kawah, dan sisa-sisa pohon yang hangus. Para prajurit harus hidup di parit-parit yang kotor, penuh tikus, dan seringkali tergenang air bercampur darah. Pertempuran Verdun dianggap sebagai salah satu pertempuran paling ganas dan paling lama dalam sejarah modern. Bukan hanya karena durasinya, tapi juga intensitasnya. Ada kalanya, lebih dari 1 juta peluru artileri ditembakkan dalam satu hari. Senjata-senjata baru yang mengerikan seperti penyembur api dan gas beracun digunakan untuk pertama kalinya secara masif di sini, menambah tingkat kengerian yang tak terbayangkan. Para tentara tidak hanya bertarung melawan musuh, tapi juga melawan kelaparan, penyakit, dan kondisi psikologis yang menghancurkan, yang kita kenal sekarang sebagai PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Lalu, berapa banyak korban jiwa yang jatuh? Angkanya benar-benar membuat kita merinding. Diperkirakan total korban dari kedua belah pihak, baik yang tewas, terluka, maupun hilang, mencapai lebih dari 700.000 jiwa. Beberapa perkiraan bahkan menyebut angka mendekati 1 juta. Artinya, rata-rata ada lebih dari 70.000 korban setiap bulannya. Banyak dari mereka yang tewas bahkan tidak pernah ditemukan. Tubuh mereka hancur lebur oleh ledakan artileri atau terkubur selamanya di dalam lumpur Verdun. Desa-desa di sekitar medan perang hancur total dan tidak pernah dibangun kembali hingga hari ini sebagai pengingat abadi. Kegilaan ini akhirnya berakhir. Setelah serangan balasan yang gigih, pasukan Prancis berhasil merebut kembali sebagian besar benteng dan wilayah yang sempat direbut Jerman. Pertempuran Verdun, yang merupakan salah satu pertempuran terlama dan paling berdarah, akhirnya berakhir pada hari ini, 18 Desember tahun 1916. Secara strategis, tidak ada pihak yang benar-benar menang. Jerman gagal menghancurkan tentara Prancis dan Prancis harus membayar harga yang sangat mahal untuk mempertahankannya. Hasilnya adalah kebuntuan yang sangat berdarah. Verdun mengajarkan dunia tentang keganasan perang yang melumat manusia tanpa makna selain kehancuran. Ini adalah simbol dari taktik atrisi yang tidak manusiawi, di mana nyawa prajurit dianggap sebagai statistik belaka. Medan Perang Verdun hari ini menjadi sebuah tugu peringatan yang luas, mengingatkan kita semua akan kengerian perang dan pentingnya menjaga perdamaian. Ini adalah bukti nyata betapa mahalnya harga sebuah konflik. Semoga kisah ini bisa memberikan kita perspektif baru tentang sejarah dan membuat kita lebih menghargai perdamaian yang kita miliki saat ini.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk konten sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.